Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, akuntansi C angkatan 2018. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan angsuran. Penjualan angsuran. Dari kita semua pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih itu angsuran? Bagaimana sih penjualan angsuran? Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Penjualan angsuran yaitu penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Jadi, intinya di sini penjualan angsuran yaitu penjualan yang pembayarannya bertahap. Di dalam penjualan angsuran, kita perlu melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembeli. Maka dari itu, dibentuklah perjanjian atau kontrak penjualan yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, penjualan bersyarat, di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. Jadi, isi perjanjian kontrak ini artinya barang telah diserahkan tetapi hak atas barang tersebut belum dipindah tangankan dari si penjual ke pembeli tadi. Kemudian yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Kemudian, hak milik atas barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan, terus sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Jadi, setelah pembayaran lunas oleh pembeli, barulah si terus tadi menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akte kepercayaan atau trust in detur. Kemudian, kontrak yang terakhir yaitu beli sewa atau lease purchase, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada si pembeli, pembayaran angsurannya dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Barulah sesudah itu hak milik berpindah ke pembeli. Penjualan angsuran dengan bentuk kontrak perjanjian yang saat tadi dijelaskan biasanya dilaksanakan untuk barang yang tidak bergerak, seperti gedung, tanah, dan aktiva tahan lama lainnya. Sedangkan untuk perdagangan barang-barang bergerak biasanya penjualan angsuran dilakukan dengan perjanjian tertentu yang diadakan di antara penjual dan pembeli dengan syarat dan perjanjian jaminan yang saling menguntungkan, khususnya dari pihak penjual tidak akan dirugikan terlalu besar apabila terjadi tidak dipenuhinya kewajiban oleh pembeli. Untuk mengurangi dan menghindarkan kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor yang harus diperhatikan oleh penjual yaitu sebagai berikut. Besarnya pembayaran pertama, di mana harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Kemudian yang kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lainnya hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Jadi, jangka dari pembayaran pertama dan pembayaran selanjutnya jangan terlalu lama untuk menghindari adanya kerugian. Kemudian yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran periode harus diperhatikan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang yang ada selama jangka waktu yang satu dengan pembayaran lainnya. Jadi, besaran pembayaran angsuran periode harus diperhatikan dulu untuk menutup kemungkinan penurunan nilai. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Pada umumnya, pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada 2 cara. Dan caranya yaitu, yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Kapan laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukannya, yaitu pada saat terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan.
Apabila proses demikian diikuti, maka sebagai konsekuensinya, pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasi dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Beban biaya untuk pendapatan dalam periode yang bersangkutan terus meliputi biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi dan dalam hubungannya dalam pengumpulan piutang atas kontrak penjualan angsuran. Kemungkinan tidak dapatnya piutang itu direalisasikan maupun kemungkinan rugi sebagai akibat pembatalan kontrak terhadap biaya-biaya yang ditaksir itu biasanya dibentuk suatu rekening cadangan kerugian piutang. Kemudian selanjutnya, pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Dan pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan pada periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk kontrak perjalanan yang jangka waktunya melampaui satu periode akuntansi. Dalam hal ini, ada beberapa alternatif produser yang dapat dilaksanakan. Prosedur mana yang akan dipakai harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan rencana penjualan angsuran yang ada, sehingga akan benar-benar cocok dengan kehendak dan mengukur laba atau rugi yang terjadi. Jadi, prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pembayaran pertama, yang dimana dicatat sebagai pengembalian harga pokok kos dari barang yang dijual atau service yang diserahkan sesudah seluruh harga pokok kembali, maka penerimaan selanjutnya harus dicatat sebagai keuntungan. Yang kedua, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang ada terpenuhi, maka penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengumpulan kembali atau pengembalian harga pokok. Kemudian yang terakhir, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengambilan harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan yang terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Di dalam hal ini, keuntungan akan selalu sejalan dengan tingkat pembayaran angsuran selama jangka perjanjian. Jadi teman-teman, metode ini memberikan kemungkinan untuk mengakui keuntungan proporsional dengan tingkat penerimaan pembayaran angsuran. Di dalam angsuran, prosedur demikian dikenal dengan metode angsuran atau dasar angsuran, atau istilah lain installment method or installment basis. Untuk penjualan angsuran untuk barang-barang yang tidak bergerak dicatat pada akhir periode diperuntukkan dalam jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu di mana sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Jumlah laba yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagai saldo rekening laba kotor yang belum direalisasikan. Jadi, untuk jumlah penjualan angsuran untuk barang tidak bergerak, jumlahnya itu diperoleh dari pengkalian atas persentase laba kotor dengan jumlah angsuran telah diterima. Kemudian posisi laba kotor yang belum direalisasi dimasukkan ke saldo rekening. Nah, untuk penjualan angsuran barang-barang yang tidak bergerak, prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan dengan perjanjian angsuran pada dasarnya sama dengan cara yang berlaku bagi harta tetap atau barang tak bergerak. Namun dalam mencatat transaksi, penjualan perlu untuk membedakan antara penjualan reguler dan penjualan angsuran. Karena kenapa? Hal ini sangat penting, artinya kenapa untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran tersebut. Jadi, dalam penjualan angsuran barang-barang yang bergerak, perlu kita bedakan yang mana itu penjualan reguler dan mana penjualan yang diangsur. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari penjualan angsuran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.